Baik, jadi kita sekarang ya belajar tentang eklat ya. Nah, eklat ini sebetulnya prinsipnya mirip dengan a priori ya, mirip dengan a priori, hanya saja yang membedakan adalah ada di sini. Ya, eklat itu vertical format data ya, vertical format data. Jadi kalau yang kemarin ya itu horizontal, kalau sekarang itu vertikal. Ya, nanti seperti apa sih yang dimaksud dengan vertikal ya? Kita akan lihat. Baik, saya akan langsung dengan menggunakan contoh ya. Jadi data yang akan kita gunakan sudah terlihat step satunya. Sudah, Bu. Baik. Jadi data yang akan kita gunakan data yang sama seperti contoh waktu a priori ya, waktu a priori. Jadi 2 minggu yang lalu kita belajar a priori. Nah, ini datanya saya buat sama. Ya, datanya saya buat sama yang kalau mungkin Anda sambil membuka bisa dilihat slide 20 ya, slide 20. Nanti kita bandingkan. Saya stop share sebentar. Oke, sudah terlihat lagi? Screen satunya sudah terlihat? Sudah, Bu. Ya, jadi ini ya, datanya yang sebelah kiri ini, TID, ini kalau Anda bandingkan, ini adalah slide di slide 20, ya, jadi saya buat sama persis. Ya, sama persis di slide 20 di a priori. Ya, jadi kalau a priori kemarin itu adalah horizontal, ya kita membuat scan datanya itu berdasarkan item set, ya berdasarkan item set, ya kemunculannya berapa, ya. Sekarang bentuknya adalah vertikal, ya ada list of transaction ID-nya. Tapi ke belakang prinsipnya sama. Oke, jadi step 1, ya step satunya adalah dataset yang kita miliki yang tadinya berbasis TID ya TID 1 ACD, T2 BCE, T3 ABC, kemudian T4 BE kita ubah ke dalam bentuk vertical data format. Ya, vertical data format. Yaitu kita akan melist item setnya. Melist item setnya A ya. A ini kejadiannya ada di mana? A, transaksi item set A, ya item set A itu terjadi di transaksi mana saja. Itu ada di T1 dan T2. Kita bikin list of transaction ID-nya atau list of TID-nya T1, T2. B, ya B ada di T2, T3, T4. B, T2, T3, T4. C ada di T1, T2, T3. Kemudian D ada di T1, E ada di T2, T3, T4. Ya. Jadi langkah pertamanya ubah ke dalam vertical data format. Nah, kalau kemarin kita langsung ya item set supportnya berapa 2, 3 dan seterusnya, tapi kini di sini kita melist transaksi ID-nya 2 ketemu 2 di a priori itu di mana? Di transaksi mana? T1 dan T2. Nah, kemudian ya setelah kita melist ya kita tentukan atau kita sudah tentukan sebelumnya min supportnya adalah 50% atau min con-nya adalah 2. Ya. Nah, dari data transaksi kita ini yang list of item, list of transaction ID-nya kurang dari 2, maka kita hapus. Ya, jadi ini awalnya kan di sini ya, karena min supportnya adalah 2, maka yang kurang dari 2, ya yang kurang dari 2 kita hapus. Jadi item set D yang ada di transaksi T1 ini kita hapus. Hitung 2-nya dari mana? Menghitung supportnya dari mana ininya? Ini berarti 2 kejadian dibagi 4. Ya, karena totalnya adalah ada 4
transaksi, ya 50%. Oke, nah langkah berikutnya sama, yaitu mengenerate dengan two item set, ya two item set, dengan melakukan intersection antar one item setnya. Ya, ini masih sama ya. Kalau Anda lihat ya, perhatikan cara mengintersectionnya ya. Sekarang base-nya adalah transaksi ya, base-nya ada transaksi. AB A dengan B ya. Transaksi yang sama mana? Ternyata yang sama adalah T2. Maka item set AB itu list of transaction-nya adalah T2. Oke. Sekarang AC. AC, A dengan C. A dengan C ya, A dengan C itu ada di T1-nya sama. Saya ganti warnanya ya, saya ganti warnanya. Saya ganti biru deh ya. A dengan C, A dengan C. A dengan C itu ada di T1-nya sama, T1 sama, T2-nya juga sama. Maka list of transaction ID untuk AC itu adalah T1, T2. Lanjut lagi. AE. D-nya sudah dihilangkan ya, D-nya sudah dicoret. AE. AE itu berarti ketemunya hanya T2. T2. Nah, ini T2. Oke, coba dicek dulu ya, apakah bisa mendengar saya. Mulyadi ada? Mulyadi Marpau? Tidak ada. Paulus Brema? Tidak ada juga. Stefan Tiofandi? Dio? Adventus Dio? Ada, Bu. Oke. Coba. BC. BC. Anda bisa lihat BC? Iya. Ya. BC. Kelihatan? Apakah bisa Anda pahami kenapa ketemunya BC? Saya hapus ya BC. BC. Lihat apa transaksi yang samanya? T2 dan T3. Ya, BC ya. BC itu ada di BC ya. Ini T2. Ini sama T2-nya dan T3. Oke, maka dia BC itu ada di transaksi T2, T3. Oke. Yusuf Haris ada? Udah, Bu. Oke, bisa melihat BE? Bisa, Bu. BE di mana saja? BE di semuanya sama, Bu. Ya, T2, T3 sama T4. ya, semua sama ya. BE, T2, T3, T4. T2, T3, T4. Di sini T2, T3, T4. Oke, BE-nya sudah. Yang terakhir adalah CE. Ya, CE itu ada di T2 dan T3. Oke, gampang ya. Jadi melihatnya berdasarkan list of transaction-nya. Nah, karena tadi min support-nya 50 dan atau min con-nya adalah 2, maka yang hanya berisi list of transaksinya kurang dari 2 itu akan dihapus. Jadi nanti ini tidak ikut, yang ini juga tidak ikut. Ya, jadi yang ini nanti next step-nya ini dicoret, ini juga dicoret. Nah, AB dicoret, AE juga dicoret. Step 3 sama ya, step 3 intersection of two item set. Interseksinya antar dua item set seperti kemarin. AC ya, AC dengan BC berarti ABC. ABC hanya ketemu T2. Oke. Ya. ABC, ABC, AC dengan BC ya dapatnya adalah
ABC, ketemunya hanya adalah T2. Oke, kemudian AC dengan BE, AC dengan BE itu adalah A, BC dan ACE, ya, ACE. ACE juga hanya ketemu T2. Oke, sudah. Kemudian yang terakhir adalah antara BE dengan CE, ketemunya adalah BCE, ada di T2, salah ya, ini salah, BE, perhatikan di BE, ya, BE, ketemunya adalah T2, T3. Jadi ketemunya adalah T2, T3. Ya. Jadi kalau Anda bandingkan, atau kita bandingkan, ketika di a priori, ya, ketika di a priori itu terakhir kita ketemu BCE, ya, BCE supportnya 2. Ya, kalau di ECLAT itu kita list of transaction ID, ya, T2, T3, di mana supportnya adalah 2. Duanya ini ya muncul dari ini satu, jadi 2 transaksi. Ya, jadi kalau dibandingkan seperti ini nanti ketemunya akan sama antara ECLAT dengan a priori. Nah, baru berikutnya adalah seperti biasa, ya, step 4, item set generate by intersection of 3 item set, ini tidak ada. Jadi tidak ada 4 item set. Ya, jadi rule-nya hanya dari 3 item set, yaitu BCE dengan list of transaction ID-nya adalah T2 dan T3. Nah, kembali kita cari aturan asosiasinya. Aturan asosiasinya dengan konsep yang kemarin, ya, dengan konsep yang sebelum-sebelumnya, itu kita cari aturan asosiasi, misalnya min conv-nya adalah 80%. Ini sudah saya buatkan, ini yang lengkap. Ya, kalau kemarin contoh di a priori kita itu saya hanya menuliskan hanya sampai ini saja di sini. Ya, ini sudah saya tulis lengkap, confidence dan confident persennya. Jadi contoh misalnya dari BCE, ya, dari BCE berarti BC maka E, berarti support dari BCE adalah 2 transaksi, ada 2, dibagi dengan support depan, supportnya BC, 2/2 100%. Ya, kemudian BEC, BE maka C, ya, supportnya BCE-nya adalah 2, dibagi supportnya BE, BE-nya adalah 1, 2, 3. Ya, ada 3 jadi 66,67%. Ya, terus semuanya dicari to item set, ya, to list of TID-nya, ya, ini dicari juga mulai dari sini, ya, dari AC. Dari AC coba Anda perhatikan AC, ya. Jika A maka C, berarti support AC dibagi supportnya A, ya, support AC-nya 2 dibagi supportnya C-nya juga 2. Kalau dibalik, jika C maka A, support AC 2, ya, 2 dibagi supportnya C adalah 3, berarti 2/3. Ya, saya kira nggak ada masalah nih, ECLAT hanya di awal saja menampilkannya bentuknya vertikal. Nah, kelebihannya adalah memori yang digunakan lebih sedikit dibandingkan a priori karena menggunakan depth first search, ya. Kemudian waktu untuk mendapatkan pattern juga lebih sedikit dibandingkan a priori karena tidak ada pengulangan pembacaan data untuk menghitung nilai individual supportnya. Hanya saja kekurangan dari ECLAT itu hanya cocok untuk dataset yang kecil, ya, nanti datasetnya tidak bisa terlalu besar. Saya juga belum membuktikan seberapa yang dimaksud dengan ECLAT dataset kecil, saya belum tahu apa dibandingkan a priori itu seperti apa. Kemudian ketika TID list-nya besar, maka akan membutuhkan waktu lebih banyak untuk menyimpan kandidatnya. Juga membutuhkan waktu lebih untuk intersection-nya. Ya, jadi kalau TID-nya panjang, ya, list of TID-nya itu panjang, ya, nanti akan kembali lagi seperti
yang model a priori. Ya. Nah, ini saya kasih tambahan lagi pengukuran yang lain. Kemarin sudah ada 6 ya, sudah ada 6 pengukuran. Ini saya tambahkan lagi ya beberapa pengukuran yang cukup juga terkenal. Terutama ini untuk mengatasi jumlah null transaction-nya ya. Di sini yang baru adalah Jacquard, ya Jacquard, Kosin, Kulensky, tapi kemarin sudah kayaknya ini ya, belum juga mungkin. Kemudian MaxConf, ya nanti silakan. Ini khusus untuk yang mengatasi kalau ada null invarian. Ini saya tambahkan saja, nanti ketika Anda melakukan penelitian, ya Anda bisa tambahkan ya pengukuran yang lain kalau kita punya null transaction. Ya, nah, ini contoh perhitungannya. Ya, contoh perhitungannya sudah diberikan. Ya, jadi milk not milk, ya milk not milk, kemudian cafe not cafe. Ya, not cafe itu berarti coffee-nya tidak ada, ya nol gitu ya. Ini jumlahnya, kemudian ini cara penghitungannya. Ya. Oke, itu tentang frequent item set ya. Jadi frequent yang sering muncul secara bersama-sama. Ya, pokoknya tidak diperhatikan waktu, tetapi asalkan dia muncul secara bersama-sama, itu frequent item set. Kita sudah belajar 3 algoritma ya, ada a priori, kemudian ada FP3, kemudian yang ketiga tadi ada Eklat. Ya, 3 saja. Saya katakan saja karena masih banyak yang lain. Ya, nah